Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Rikson Halala akan memaparkan tentang AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Yang pertama, apa sih AAS itu? AAS adalah sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen logam spesifik dalam suatu sampel. Tujuannya apa? Yaitu analisis kuantitatif atau menentukan jumlah kadar. AAS ini juga mampu mengukur lebih dari 70 elemen, seperti logam berat, timbal, dan mineral juga ada kalsium, magnesium, dan yang lain-lainnya. AAS ini bekerjanya berdasarkan prinsip bahwa atom-atom dalam keadaan gas akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang spesifik. Prinsip dasarnya sebuah AAS ini adalah semua elemen memiliki sidik jari cahaya yang unik. Proses intinya yaitu ada atomisasi, serapan cahaya, absorpsi, dan juga deteksi. Poinnya adalah jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan jumlah atom elemen tersebut dalam sampel. Hukum yang digunakan untuk AAS ini adalah hukum Berlambert. Dengan keterangannya adalah absorpansi sama dengan absorptivitas molar dikali panjang lajur dikali C. Sehingga karena A ini berbanding lurus dengan C, maka kita bisa menentukan konsentrasi sampel menggunakan atau membandingkan absorpansinya dengan larutan standar yang sudah diketahui sebelumnya. Bagian-bagiannya yang pertama ada sumber cahaya atau halo cathode lamp, kemudian juga ada atomizer atau flame, kemudian ada monokromator dan juga ada detektor. Di sumber cahaya, poinnya adalah harus menggunakan lampu yang terbuat dari elemen yang ingin diuji. Contohnya, jika kita mengukur timbal, ya harus lampunya pun menggunakan lampu timbal. Mengapa? Karena lampu ini memancarkan spektrum cahaya yang sangat spesifik dan tajam, yang hanya bisa diserap oleh atom dari elemen yang sama. Inilah yang membuat AAS sangat selektif. Kemudian ada atomizer, mengubah sampel atau cairan menjadi atom-atom bebas dalam bentuk gas. Kemudian atomizer ini ada dua jenis ya flame-nya, ada flame AAS dan juga grafit. Apa sih pembedaannya? Yang pertama yang untuk flame AAS ini menggunakan nyala api, contohnya menggunakan asetilin untuk mengatomisasi sampelnya. Kelebihannya cepat, presisi, dan mudah digunakan. Kekurangannya sensitivitas lebih rendah. Kemudian yang menggunakan tabung grafit kecil ini memang dipanaskan secara elektrik ya, sehingga suhu sampai lebih dari 2000 derajat. Kelebihannya jauh lebih sensitif, kekurangannya lebih lambat yang pasti untuk persiapan sampelnya dan juga lebih rentan terhadap gangguan. Kemudian ada monokromator dan detektor. Monokromator ini memisahkan dan memilih hanya panjang gelombang yang kita inginkan dari lampu HCl. Detektornya untuk mengukur intensitas cahaya yang berhasil lolos melewati awan atom. Biasanya menggunakan PMT atau photomultipler tube yang sangat sensitif terhadap cahaya. Kemudian alatnya menghitung selisih antara cahaya awal dan cahaya akhir untuk mendapatkan nilai absorpansi. Langkah analisnya apa aja sih? Yang pertama persiapan sampel. Jadi yang tadi kita bilang memang harus dilarutkan. Kemudian yang kedua pembuatan kalibrasi, kurva kalibrasinya untuk akhirnya adalah dapat grafik absorpansi versus konsentrasi seperti yang di gambar 6. Kemudian pengukuran sampelnya mengukur absorpansi sampel unknown kita. Perhitungannya memasukkan nilai absorpansi sampel ke dalam persamaan garis kurva kalibrasi untuk mendapatkan nilai konsentrasinya. Aplikasinya apa aja sih buat AAS ini? Untuk bidang kesehatan dan klinis, mengukur kadar mineral yang tadi disebutkan di awal, bisa kalsium, magnesium, dan yang lain-lain dalam darah atau urin, dan juga deteksi keracunan logam berat, timbal, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk lingkungan, analisis logam berat,
dalam air limbah, air minum atau air tanah, kemudian secara industri makanan dan minuman untuk kontrol kualitas atau quality control seperti kadar mineral esensialnya atau analisa kontaminan. Untuk di bidang farmasi ada uji kemurnian bahan baku dari kontaminan logam, dan untuk geologi dan pertambangan menentukan kadar logam berharga seperti emas, perak dalam bantuan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya untuk AAS ini. Kelebihannya adalah sangat spesifik dan selektif. Tapi kekurangannya hanya bisa mengukur satu elemen dalam satu waktu. Kemudian yang kedua sangat sensitif sehingga hingga level PPB. Kemudian kekurangannya adalah tidak bisa untuk elemen non logam. Kemudian kelebihan berikutnya biaya analisis per sampel relatif lebih murah. Namun kekurangan yang tadi disebutkan bahwasanya harus mempunyai lampu yang berbeda-beda tergantung elemen yang kita mau ukur. Kemudian yang kelebihan berikutnya metode yang sudah mapan, udah standarnya udah biasa dilakukan. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi kimia yang kompleks. Kelebihan yang terakhir, presisi dan akurasi yang baik, namun kekurangannya sampel harus dalam bentuk cairan. Jadi ada membutuhkan sebuah preparation atau persiapan. Sehingga kesimpulannya dari AAS ini adalah teknik analisis yang andal, spesifik, dan sensitif untuk analisis kuantitatif elemen logam. Prinsip kerjanya dengan penyerapan cahaya oleh atom bebas pada panjang gelombang spesifik. Komponennya adalah HCl, atomizer, monokromator, dan juga detektor. Dan yang terakhir, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, AAS tetap menjadi alat kerja utama di banyak laboratorium analitik di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.